Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azanallahu yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kumaha bapak ibu daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang kita semua yang mesti kita syukuri, sehingga kita bisa melanjutkan bahasan kajian kita, yaitu Fiqh Asmaul Husna. Nah, malam ini masih dalam pembahasan buah yang bisa dipetik dari memahami nama Allah Ar-Razzaq, yang berarti Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, 4 buah telah kita petik dari memahami nama Ar-Razzaq yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, apabila kita betul-betul memahami Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Razzaq, maka kita akan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah diibadahi? Jawabannya karena Allah Ar-Razzaq. Ini yang pertama. Buah yang kedua, bahwa kita betul-betul memahami nama Allah Ar-Razzaq, bahwa hati kita semakin tenang. Apa sih yang membuat kita tenang? Jawabannya karena rezeki telah dijamin oleh Allah. Rezeki telah ditanggung oleh Allah. Itu yang membuat kita tenang. Buah yang ketiga yang kita bisa petik dari memahami Asmaul Husna Ar-Razzaq, itu apa? Kita semakin memahami betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan rezeki. Coba lihat jemaah sekalian, orang yang paling terkaya di dunia misalnya, mampukah dia membiayai, memberikan penghidupan kepada seluruh penduduk dunia? Mungkin bisa, 1 hari 2 hari bisa, tapi ujung-ujungnya akan habis kekayaannya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaannya tidak terhenti, tidak akan terputus. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu
memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik manusia maupun hewan, binatang. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah jamin apanya? Rezekinya. Lihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki yang tidak pernah berhenti, rezeki yang tidak pernah terputus. Ini menunjukkan apa? Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun buah yang keempat yang kita bisa petik dari nama Ar-Razzaq, itu kita semakin memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jemaah sekalian, dengan kasih sayang Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Ya, bukan hanya kepada orang mukmin seperti kita, ternyata jemaah sekalian, orang yang jahat pun, orang yang buruk pun, orang yang durhaka pun, pelaku dosa dan maksiat, bahkan orang kafir pun Allah berikan rezeki. Ya, dengan kelembutan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Ya, ini diantara 4 buah yang kita bisa petik dari memahami Asmaul Husna Ar-Razzaq yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, jemaah sekalian yang muliakan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan buah yang kelima. Yang bisa kita ambil dan petik dari memahami Asmaul Husna Ar-Razzaq yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, yaitu kita semakin memahami betapa hakimnya Allah, betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, artinya Maha bijaksana ketika memberikan rezeki. Dan ingat, rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang berbeda-beda, beraneka ragam. Nah, pertanyaan, rezeki yang Allah berikan kepada kita kan berbeda-beda. Apa yang bedanya itu? Apakah bentuknya atau ukurannya atau kadarnya? Apa yang berbeda itu? Apakah kadarnya atau bentuknya? Apanya? Kedua-duanya. Yang pertama, berbeda dalam hal kadar, ukuran. Ya, jadi Allah Jalla wa ala berikan rezeki kepada sebagian orang berbeda dengan sebagian yang lainnya. Ada orang yang gaji per bulannya berapa? 3 juta. Ada juga orang yang gaji per bulannya 4 juta. Ada juga orang yang gaji per bulannya 6 juta, 10 juta, bahkan 100 juta, atau 1 M mungkin. Lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dengan berbeda-beda. Apanya? Kadarnya. Apakah itu menunjukkan kebiasaan Allah atau tidak? Iya. Karena yang namanya adil itu tidak mesti sama. Betul enggak? Ya, seorang punya anak 3. Anak pertama sekolah di SMA misalnya. Anak kedua SMP, yang ketiga SD. Apakah ketika memberikan jajannya itu sama? Enggak. Ya, enggak sama. Karena masing-masing orang berbeda katanya apanya? Kebutuhannya kan? Itu namanya adil. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhan, itu adil. Nah, seorang punya istri 4. Ketawa ya. Kalau dibilang istri 4 ketawa. Kayaknya rencana nih ya, rencana. 4 istri bayangkan. Ya, istri pertama anaknya 6. Istri kedua anaknya 4. Istri ketiga anaknya 2. Istri yang keempat belum punya anak. Ya, baru nikah ya. Masya Allah. Apakah rezekinya sama? Nafkahnya sama? Enggak. Jadi yang namanya adil itu enggak mesti sama, jemaah sekalian. Nah, ini yang pertama ya, berbeda dalam hal kadar atau jumlahnya. Yang pertama, kita harus paham jemaah sekalian tentang konsep memahami rezeki. Yang kedua, berbeda dalam hal bentuknya. Ya, Allah Jalla wa ala
memberikan rezeki dengan bentuk yang berbeda-beda, berwarna-warni. Ada orang yang rezekinya itu berupa harta kekayaan yang banyak dan melimpah. Ada juga orang yang rezekinya itu berupa jabatan yang tinggi, berkuasa. Ada juga orang yang rezekinya itu berupa kesehatan, nggak pernah sakit selama hidupnya. Sekali sakit, sakitnya ringan, nggak perlu berobat. Ada juga orang yang rezekinya itu berupa kecerdasan. Ya, ada juga orang yang rezekinya itu pemahaman ilmu agama. Ada juga orang yang rezekinya itu banyak anak, setahun satu, masya Allah. Dan ini spesial ya. Ada orang yang rezekinya 4 istri. Ada kan? Masya Allah. Ya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan berbeda-beda, baik dari segi kadarnya maupun bentuknya. Nah, perbedaan ini menunjukkan kepada kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan menunjukkan kepada ketidakadilan. Ya. Adakah orang yang menyangka menuduh Allah tidak adil? Adakah? Adakah orang yang menyangka menuduh Allah sebagai orang yang sebagai enggak adil misalnya? Adakah? Ada. Siapa? Siapa? Orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak mengenal Allah, mungkin begitu. Orang yang anti kajian mungkin ke sana. Ya, saya kerja capek-capek, banting tulang, peras keringat, hasilnya begini, segini, si fulan makan cuma duduk saja, gajinya luar biasa. Ingat jemaah sekalian, rezeki itu bukan soal keringat. Rezeki itu bukan soal tenaga, bukan sama sekali. Kalau rezeki soal tenaga, soal keringat, maka orang yang kuat, orang yang capek, lelah, pasti orang yang paling kaya. Betul gak? Kalau begitu orang yang kuli di pasar, tukang mangul itu paling kaya itu. Karena kan paling banyak mengeluarkan tenaga, keringatnya bercucuran. Tukang beca paling kaya ya, seharusnya. Kalau rezeki itu diukur dengan kenapa? Dengan tenaga atau keringat. Ini harus kita pahami. Rezeki itu sama sekali bukan soal keringat, bukan soal tenaga, tapi soal apa? Soal takdir. Wadih? Jelas? Alhamdulillah. Soal takdir. Itu rezeki. Nah, jadi jemaah sekalian, ada orang yang menyangka kepada Allah, Allah gak adil dalam masalah memberikan rezeki. Siapa? Yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang anti kajian mungkin sana mikirannya karena syahwat dunia. Yang kedua, orang yang hasad. Karena orang hasad ini orang yang seakan-akan apa? Menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan hasad ya maksudnya. Apa arti hasad? Apa arti hasad? Dengki, persamaan kan? Hasad, dengki, apalagi iri, sama itu ya, kemar. Jadi kita harus tahu hasad bukan untuk diamalkan, bukan untuk apa? Dihindari. Apa arti hasad? Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa hasad itu artinya adalah karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Karahatul insan, kebencian seorang ma'anallahu bihi ala ghairi, atas nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Ini hasad namanya. Kebencian seorang atas nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Ini namanya hasad. Dan ingat, hasad ini berbahaya sekali. Akan menimbulkan keburukan. Maka itu ayat Allah sebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika hasad. Di keburukan orang yang dengki ketika berdengki. Ternyata jemaah sekalian, hasad ini akan menimbulkan bahaya. Nah, di antara bahaya hasad itu yang pertama, bahwa orang yang hasad ini
seakan-akan apa? Menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lainnya, yang dia dengkinya. Jadi dia membenci dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, membenci nikmat yang Allah berikan kepada yang lain itu sama halnya dengan membenci keputusan Allah, membenci ketetapan Allah, membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang hasad ini. Rukun iman ada berapa? Rukun iman 4 atau 5? Masya Allah, alhamdulillah 6. Yang terakhir, iman kepada takdir. Orang hasad ini lemah sekali iman kepada takdir. Buktinya apa? Hasad. Seakan-akan menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satu lemah kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman kepada Allah itu akan mengurangi kesempurnaan iman. Ingat, sementara iman adalah syurga. Iman adalah syurga. Nah, ini bahaya yang pertama dari penyakit hasad. Ya, orang yang hasad ini orang yang menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala, yang menggugat ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahaya yang kedua dari hasad, bahwa orang yang hasad itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kegelisahan. Gelisah dan gelisah. Kenapa? Karena selalu melihat, memperhatikan, menyelidiki orang lain yang Allah berikan nikmat. Bisa begitu orang hasad begitu. Lihat kanan, lihat kiri. Gitu kan? Semakin melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka semakin sakit. Semakin dadanya sempit. Lihat tetangga lagi bangun rumah. Sakit. Gitu kan? Oh, rumahnya sudah beres, sudah jadi mewah lagi. Sakit lagi. Gitu kan? Ada temannya beli mobil mewah. Sakit lagi. Mobilnya 2 loh, sakit lagi. Jangan sih kalian, orang hasad begitu, tersiksa hidupnya, menyiksa diri. Ya, itu orang hasad. Gitu kan? Nah, ini bahaya yang kedua. Ternyata orang hasad itu menyiksa diri, membuat hidup semakin menderita, semakin tersiksa. Karena hatinya tidak ketenangan. Tapi adapun yang ketiga, bahaya dari hasad itu, ternyata hasad merupakan salah satu sifat orang kafir, orang Yahudi. Ya. Nah, siapa yang memiliki satu sifat saja dari orang kafir, maka termasuk golongan mereka. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Ini banyak sekali. Bahkan jemaah sekalian, ya, coba kemaksiatan yang pertama kali terjadi di langit apa itu? Kemaksiatan yang pertama kali terjadi di langit apa? Hasad. Siapa yang hasad? Iblis kepada Adam. Jadi pertama kali maksiat terjadi di langit adalah kemaksiatan hasad. Nah, begitu pula kemaksiatan yang terjadi awal pertama kali di bumi adalah hasad juga. Siapa itu? Qabil kepada Habil gitu. Hasad. Jadi ingat, kemaksiatan yang pertama kali terjadi baik di langit maupun di bumi itu penyakit hasad, dosa hasad. Berarti kalau kita hasad mengikuti sunnah siapa? Sunnah iblis. Tidak kan? Sunnah iblis berarti. Wa'idzubillah. Baik, ini bahaya yang ketiga. Hasad itu sifat yang dimiliki oleh orang kafir, bahkan
dimiliki oleh iblis. Siapa yang memiliki sifat hasad berarti sama dengan mereka. Tapi yang keempat, bahaya hasad yang keempat, bahwa hasad itu ya akan memakan kebaikan-kebaikan. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Kenapa demikian? Karena jemaah sekalian, orang hasad itu biasanya itu akan berbuat zalim. Berbuat apa? Zalim. Ya, dengan cara menyebut-nyebut apa yang dibencinya itu. Menyebut-nyebut apa yang dibencinya itu. Agar apa? Yang pertama, agar manusia menjauh dan menghindar. Yang kedua apa? Agar bisa menjatuhkan, menurunkan martabat dan harga dirinya. Jadi rata-rata orang yang hasad itu zalim. Ya, makanya yang namanya zalim itu akan apa? Kebaikannya akan diambil tadi, akan dikuras. Oleh siapa? Oleh orang yang dia zalimi. Makanya jemaah sekalian, di akhirat nanti orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala kebaikan banyak sekali, besar sekali, lalu dia habiskan, dibagi-bagi. Kenapa? Zalim kepada orang lain ketika di dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Az-zulmu thalathatun." Zalim ada 3. Yang pertama, zulmun la yaghfirullahu. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, zulmun yaghfirullahu. Kezaliman yang masih diampuni oleh Allah. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan, mungkin karena dia memaafkan orang lain yang berdosanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan adanya musibah, ujian, dia sabar, akan diampuni dosanya. Atau mungkin dengan wasilah yang lainnya, faktor-faktor lainnya yang akan menghapuskan dosa. Yang jelas tanpa taubat bisa terhapus dosanya. Tapi yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman seorang kepada orang lain. Nah, jadi orang yang muflis, orang yang baru di akhirat adalah orang-orang yang zalim. Dia berikan pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Kalau kezaliman masih ada, dosanya masih banyak, sementara kebaikan orang zalim ini sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi akan diperalihkan, ditanggung oleh orang yang zalim, sehingga oleh Allah Jalla wa Ala orang zalim ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati dengan kezaliman, baik sedikit apalagi besar, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, sebaliknya kalau kita dizalimi bagaimana? Kalau kita dizalimi, menguntungkan. Agar apa? Agar nanti di akhirat ada tong sampah. Karena kan dosa sampah kan? Agar ada itunya wadahnya nanti di akhirat. Berarti orang zalim tadi bisa membuang dosa kita di tong sampah tadi. Itu orang yang zalim. Ya, tapi jemaah sekalian, berat sekali kan, sulit ketika kita dizalimi kan, biasanya pinginnya apa? Membalas dendam. Kenapa pingin balas dendam? Jawabannya karena kita melihat lahiriah. Makanya timbul dendam. Kalau kita zalimi, kita lihat lahiriah orangnya, kita akan muncul rasa dendam. Ya, maka solusinya adalah karena kita orang ngaji, harus berbeda pandangan dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang tidak ngaji dizalimi, balas dendam wajar, nggak paham ilmu agama. Tapi kita harus memiliki sikap yang berbeda. Kita dizalimi, ya, maka ambil cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Apa? Yang pertama sabar, yang kedua apa? Lihat dengan kacamata takdir. Kamu dizalimi, ya, ini takdir saya. Itu selesai. Ya, sekiranya ini bukan takdir saya, nggak mungkin dia zalim, nggak mungkin. Itu solusi ya, supaya kita semakin tenang, nyaman ketika kita melihatnya sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala.
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman ini bisa jadi tadi musibah atau bisa jadi ujian. Dari siapa? Allah Jalla wa ala. Maka solusinya kembalikan lagi kepada Allah, sudah beres. Beres masalah. Makanya kita pentingnya mengkaji ilmu agama. Biar kita merasakan betapa indahnya hidup ini. Baik. Nah, jadi itu ya, itu yang keempat. Jadi bahaya hasad yang keempat, hasad ini akan seringkali berbuat zalim sehingga kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang lain yang dia zalimi. Ya. Nah, kalau misalnya kita kalau zalim asal jangan itu aja, jangan kalau kita memiliki sifat hasad karena sulit sekali untuk dihilangkan, maka jangan zalim saja. Kalau Nabi sallam, "Idza hasadta fala tabghi." Idza hasadta, jika engkau hasad, iri, dengki, fala tabghi, jangan zalim. Jangan zalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kelima, bahaya hasad yang kelima, bahwa orang hasad ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, alias kufur nikmat. Ya, buktinya apa? Buktinya menganggap remeh, rendah nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Karena dia selalu melihat nikmat orang lain. Ya, menyelidiki nikmat orang lain. Kufur nikmat jemaah sekalian. Ya. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Jalla wa ala, jika kalian mensyukuri nikmat, aku akan tambahkan nikmat sekalian. Wa la in kafartum, jika engkau kufur nikmat, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku amat sangat dahsyat sekali. Nah, ini diantara bahaya sifat hasad. Masih banyak lagi ya. Ini cukup 5 saja. Ya, yang pertama apa? Orang hasad itu ya mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang hasad itu hidupnya tidak akan bahagia. Artinya penuh dengan kegelisahan. Yang ketiga, orang hasad itu ya berarti tidak menyerupai orang-orang kafir. Bahkan mengikuti sunnahnya iblis. Yang keempat, hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Dan kelima adalah kufur nikmat. Ini di antara 5 bahaya di hasad. Adakah hasad yang diperbolehkan? Oh, ada. Karena manusia susah untuk menghilangkan hasad, iri, ya kan? Maka Nabi SAW memberikan solusi. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, tidak boleh hasad, iri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, ya, orang yang belajar ilmu agama. Lalu ilmu ini diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Si fulan bisa ngaji ya. Kenapa saya nggak bisa? Padahal si fulan sama sibuk. Saya juga sibuk. Kenapa nggak bisa ngaji? Gitu kan? Si fulan bisa baca Al-Quran. Kenapa saya nggak bisa? Nah, di sini motivasi. Harus. Yang kedua adalah pedagang yang menjadikan hartanya, kekayaannya sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Hartanya habiskan untuk apa? Membela kebenaran, untuk dakwah. Untuk membiayai dakwah. Ini 2 iri yang diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Enggak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu mala. Seorang yang Allah berikan harta kekayaan. Fasalatu ala halakatihi fil haq. Lalu harta ini dia habiskan untuk membela kebenaran. Ini yang pertama. Seorang pembisnismen, pedagang, memiliki banyak harta, dia habiskan semuanya untuk apa? Untuk dakwah, membela kebenaran. Ya, apakah habis hartanya? Enggak, bertambah. Lihat dalil. Dalil tidak akan meleset. Kalau kita lihat lahiriah, ilmu ekonomi, ya habis semuanya hartanya. Tapi lihat dalil.
dalil tidak akan melenceng, nggak akan meleset. Sehingga semakin apa berkembang hartanya, di akhirat apa? Fahana. Ya, ini yang pertama. Orang yang Allah berikan harta kekayaan, lalu dia habiskan hartanya untuk membela kebenaran. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang Allah berikan hikmah, pemahaman ilmu agama. Fahuwa yuqda biha wa yu'allimuha. Lalu dia ilmu itu diamalkan lalu diajarkan. Nah, ini dua iri yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita selamat dari penyakit hasad? Bagaimana? Bagaimana supaya kita selamat dari penyakit hasad? Apa yang mesti kita lakukan? Gimana? Qanaah? Yang lain? Gimana? Gimana? Mendoakan. Baik, insyaallah kita bahas setelah salat insyaallah. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in.